Hey, dan jangan saya di sini. Kali ini saya akan bahas tentang kesalahan trader forex pemula yang bikin tradingnya loss terus atau mungkin bahkan MC ya. Ini dia, simak baik-baik. Banyak banget trader pemula yang depo MC. Sebenarnya apa sih kesalahannya? Padahal kan trading tuh ya mau udah pro mau pemula tetap aja kan klik buy dan sell. Nah, apa sih yang ngebedain? Oke, sebenarnya banyak, tapi coba kita bahas sedikit dulu ya. Ada 3 perbedaan yang tidak dilakukan oleh trader pro, tapi ini sering dilakukan oleh para pemula trader forex ini. Yang pertama, ekspektasinya itu terlalu tinggi. Jadi dia itu terlalu karena berekspektasi tinggi, jadi tradingnya itu kayak kejar setoran gitu loh. Dia gak tahu tentang money management atau apapun itu. Yang dia tahu adalah gimana caranya bisa profit cepat dalam waktu yang sangat singkat. Padahal gini ya, emang semua orang itu tujuan dari trading forex atau gold ini tujuannya itu untuk menambah isi rekening kan, untuk menambah isi dompet. Itu sangat wajar, semua orang juga tujuannya gitu. Tapi yang membedainnya itu, yang sering pemula lakukan adalah ingin profit cepat, ingin profit besar dalam waktu yang sangat singkat. Itu yang salahnya di situ. Karena berekspektasi terlalu tinggi, akhirnya ya trading itu hancur, akunnya MC terus. Nah, jadi itu kesalahan dari trader pemula itu ya pengen hasil dengan cepat dalam waktu yang sangat singkat. Itu kesalahan yang utama. Yang kedua, trading tanpa plan yang jelas gitu ya. Nah, ini sering dilakukan oleh trader pemula. Jadi karena dia menyambung dari poin yang pertama, karena dia ingin profit dengan cepat dalam waktu yang sangat singkat, akhirnya dia trading tanpa plan yang jelas. Buy atau sell-nya itu sesuai mengikuti intuisi atau perasaan gitu ya. Melihat candle gerak naik dikit, olah perasaan ini harga bakal naik, buy. Candlenya malah turun. Kemudian ketika di cut loss, lihat market turun dikit, wah ini mau turun, sell. Marketnya balik lagi naik, cut loss lagi. Nah, itu kesalahan dari trader pemula. Sebenarnya trading dengan intuisi itu bagus, namun tetap harus dibarengi dengan plan yang jelas. Jadi ginilah, oke, misalkan ini hari Senin nanti ketika harga masuk ke area sini atau ke harga segini, saya akan buy di sini, kemudian target profitnya itu di harga ini, dan saya akan stop loss di harga segini. Jadi jelas gitu, kapan harus entry, kapan harus exit dari marketnya, itu sangat jelas. Harusnya seperti itu. Namun kebalikannya yang dilakukan oleh trader pemula ya, dia trading tanpa plan yang jelas tapi hanya menggunakan intuisi aja. Akhirnya ya digerus market terus, di buy turun, di sell naik. Bener ya? Iya. Ketika dia buy, marketnya turun. Ketika dia sell, marketnya naik. Itu yang dilakukan oleh trader pemula. Harusnya itu kita membuat strategi. Kita harus membuat SOP. Kita itu hari ini buy harus di harga berapa dan konfirmasinya seperti apa. Itu harus jelas. Nah, kalau udah jelas, ya kemungkinan probabilitas untuk profitnya itu sangat tinggi. Beda dengan kalau trading hanya dengan intuisi. Gitu. Nanti malam itu kebetulan ada news di USD jam 9.15. Jadi saya ingetin jangan kaget kalau misalkan nanti jam 9 malam itu ada pergerakan harga yang twing turunnya cepat. Nah, tapi coba kita lihat ini EXO itu mau kemana sih? Pasti pertanyaan itu, hari ini kita harus buy apa harus sell? Nah, tapi sebelum itu kita
kita harus cari tahu dulu nih market EXO ini sekarang seperti apa. Alright baby, kita langsung aja ke chart. Oke, kita lihat dulu time frame daily nih. Time frame daily di sini harga. Nah, oke, EXO ini dia gak berhasil tembus 1959 ya, karena kita lihat di sini ada area base, itu area supply. Di dailynya di sini ada base ya, makanya ketika harga masuk ke sini turun jebol ke bawah lagi. Nah, coba kita lihat ya, kalau secara di daily di sini ada pola penurunan. Ini saya nggak tahu, saya belum tahu sana karena saya belum lihat juga ini mau sampai kemana. Makanya kita lihat kembali di sini. Hey, kalau secara weekly di sini dia masih up. Gold ini masih up ya, masih up. Kemudian kita lihat dailynya. Nah, di dailynya di sini kita lihat dia kenal sebelumnya itu bearish bullish, namun bullishnya itu sangat kecil. Jadi kekuatannya itu sekarang yang lagi kuat itu seller udah mulai banyak yang masuk. Terbukti di sini volume cukup besar di 2 hari ini, 2 hari berturut-turut ya, 2. Di sini seller volume cukup kuat. Nah, berarti di sini ada peluang untuk turun lagi. Nah, cuman sebelum turun ini dia pasti nggak pasti sih, kemungkinan akan terjadi koreksi dulu. Koreksinya sampai kemana? Kita lihat di sini. Kita lihat 1. Nah, ini kan 2. Nah, 3. Kita lihat area support resistennya. Pertama berarti 1, 2. Nah, ini adalah area resistennya guys. So kita perhatikan aja, harga tunggu masuk ke area sini. Ini area support yang sebelumnya, kemudian di break dia menjadi resisten. Nah, jadi kita coba lihat ke time frame yang lebih kecil. Oke. Nah, pas ya di sini. Jadi kalau mau sell di mana nih? Kalau mau sell gitu kan. Kalau mau sell di mana? Kalau mau buy di mana? Nah, itu kan. Kalau mau sell, saran saya pertama kita ada 2 area ya. 2 area. Yang pertama di sini, yang kedua di sini. Ini emang deket banget sih. Ya pokoknya tunggu di area sini dan area sini. Sebenarnya ini ada 2 area. Nah, kedua di sini guys, dekat banget sih ini areanya. Jadi 1, 2, ada 2 area untuk kita kalau mau ambil sell ya. Kalau ambil sell ada 2 area. Yang pertama di sini, berapa sih ini? 1900, dan yang kedua di 1915-an lah. Di sini yang kedua, area yang kedua untuk sell ya. Nah, kalau misalkan mau ambil buy di mana gitu. Oke, kita lihat di daily di sini kita lihat area base-nya di mana. Oh, di sini ternyata. Oke, di sini ada area base. Ini kan terlalu gede ya. Oke, coba kita perkecil area base-nya. Kita perkecil. Oke, jadi di sini aja. Nah, jadi kalau misalkan kita mau cari momen buy, oke, kita lihat ini ada area support resisten, ada ya. Tunggu di harga masuk ke area. Oke, itu berapa ya berarti? 1837 sampai 1822.
itu untuk kalau mau cari momentum buy, tunggu harga masuk ke area situ. Jadi kalau mau ambil sell, tunggu harga retrace dulu di sini atau di sini di 1900 atau 1915 itu untuk cari sell, retrace nya di area situ ya. Untuk XAUSD simpel aja kok, kita cukup cari aja area support dan resistennya guys. Yang sulit-sulit kalau untuk menentukan area itu. Nah kita lihat H1 nya ya. Menurut saya untuk sekarang ini kalau misalkan kita cari momentum untuk buy atau sell itu belum enak karena harga sedang sideways, range nya kecil banget ya. Harga gak berhasil nembus di sini dan di sini. Mungkin kalau misalkan gimana sih kemungkinan akan terjadi hari ini. Yang pertama, dia akan break 1881 ya, kemudian retest ke sini, retest, kemudian di sini up gitu. Itu sih ya. Ini yang pertama. Dan yang kedua itu bisa terjadi seperti ini. Di sini dia turun, break 1859, kemudian dia naik. Nah baru di sini dia turun. Nah hasilnya mungkin kita bisa tunggu news nanti malamnya seperti apa. Kalau newsnya bagus for USD, mungkin XAU bisa aja turun ya. Nah kalau misalkan newsnya bad news buat USD ya, kemungkinan harga akan naik. Yang ketiga, tidak menggunakan stop loss. Nah ini yang dilakukan oleh trader pemula ya, banyak banget yang dia itu gak suka pasang stop loss, padahal dia belum paham tentang karakteristik market gitu. Dia buy ketika marketnya turun, maksudnya dia buy kemudian market turun. Nah dia itu selalu berpikir harga bakal baik lagi kok, gak usah pasang SL. Akhirnya harga gak balik-balik sampai margin call lagi. Kemudian sebalikannya, misalkan dia sell, marketnya naik, dia gak pasang stop loss, akhirnya naik, gak mau cut loss karena selalu berpikir market akan balik, padahal marginnya gak kuat, akhirnya MC lagi. Terus aja gitu yang selalu dilakukan oleh pemula ya. Sebenarnya trading tanpa stop loss itu bisa aja kalau kita misalkan udah expert. Misalkan kita menggunakan strategi martingale atau hedging atau averaging, itu sebenarnya gak pakai SL. Namun kalau kita menggunakan 3 strategi itu seperti martingale, averaging, hedging atau switching, itu kita juga tetap harus menggunakan SOP, harus punya SOP yang jelas, kapan entry dan kapan exit dari market. Jadi nggak asal-asalan gitu. Tadi kan saya janji 3 ya, harusnya tadi bilang di awal 3, saya tambahin 1 ya. Ini dia kesalahan trader pemula yang sering dilakuin, yang ini sangat familiar banget ya. Senin depo, Selasa, Rabu, Kamis trading, ada profit kecil-kecil, Jumatnya MC, Seninnya depo lagi, Selasa, Rabu, Kamis trading lagi, ada profit dikit, Jumatnya MC lagi. Terus aja gitu yang selalu dilakukan oleh trader pemula ya. Padahal kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena tadi 3 poin yang sebelumnya itu selalu dia lakuin. Tapi menariknya gini, ketika saya sharing kepada yang pemula-pemula itu, saya tanya, sebenarnya bapak atau ibu itu tahu kok kelemahannya itu di mana, kesalahannya di mana, iya gak? Mereka kemudian jawab, iya tahu, nahan plotting lama-lama, gak mau cut loss, trading asal-asalan, gak punya SOP. Dia sadar sendiri, tapi
ya mereka itu nggak bisa sadar gitu kalau udah di hadapan market bawaannya ya gitulah, ketika loss pengen balas dendam gitu, pengen ngebalikin keadaan dengan secepat mungkin. Kalau misalkan dia buy kemudian cut loss 50 pip, kemudian dia pengen balas lagi tuh yang 50 pip itu harus keganti. Nah itu seperti yang salah. Nah itulah mungkin sebenarnya kesalahan-kesalahan itu mereka juga tahu kok apa yang membuat dia MC, cuma masalahnya nggak sadar-sadar itu. Oke, mungkin itu aja 4 kesalahan dari pemula yang selalu dilakuin. Semoga Bapak Ibu di rumah nggak ngelakuin hal yang tadi ya. Kalau misalkan ngelakuin, cepet-cepet sadar. Oke, saya Dan Yohansa, sampai ketemu di konten selanjutnya. See you guys.